nanti pas anak saya nikah, nanti Gek yang nyanyi ya, saya undang gitu. Tapi anak saya baru umur 9 tahun. Nah, pakaian kita seksi kok, terus kita goyang-goyang kan, orang mandangnya tuh ini cewek gini nih gitu kan. Jadi jangan samakan semua penyanyi kok seperti itu. Sakit hati tiang menyayangin beli di sisi liungelah tunangan, sebilang pesu terus ganti pasangan, ngadenang jani diang sube pedidi. Oke, Gek Yuri gitu ya. Adan berdepang pedidi daripada sakit hati kan gitu ya. Iya benar kok. Iya, karena ada orang, saya pernah baca juga ini, wah ini kok jadi ngomongin filsafat di awal ya. Nggak apa. Pernah ada di salah satu ajaran Buddha mengatakan, apabila dalam perjalanan hidupmu kamu tidak menemukan teman yang baik, lebih baik kamu berjalan sendiri. Ada itu kalau salah, ternyata memang ya. Memang. Oke, tapi kita nggak membicarakan filsafat biar nggak terlalu serius. Saya kalau ketemu Gek Yuri, mau nggak mau pasti pengennya ketawa aja karena orangnya lucu kayaknya, humor. Tapi emang karakternya gitu deh. Iya. Iya, memang suka guyon, suka canda Suka gitu guyon sama gitu teman. ya. Nama lengkap Idewa Ayu Sri Damayanti. Ya. Tiba-tiba jadi Gek Yuri, gimana ceritanya? Iya, banyak sih gini. Kok jauh banget dari nama aslinya. Kadang kan gitu orang nanya gitu. Iya, sebenarnya itu kan kalau dulu dipanggil Ayu aja gitu. Jadi Ayu nggak jelas sebanyak nama Ayu. Ayu kita makan lain lagi. Ayo kita ngobrol. Okay. Jadinya kepikiran biar khas gitu ya. Iya, ada teman ngasih tahu Yuri aja gitu. Kok Yuri Pak udah almarhum sekarang gitu. Ya singkatan Ayusri gitu, Dewa Ayusri kan. Yusri gitu. dipanggil Yu dan dirinya Ya, jadi Gek Yuri. Ayusri itu Yuri gitu disingkat gitu. Nah, kalau boleh tahu memang ketertarikannya di tarik suara dari dulu atau gimana? Atau ada cita-cita lain sebenarnya sebelumnya? Hobinya dari kecil, dari kecil memang nyanyi. Dari kecil memang suka nyanyi gitu, dari sekolah TK itu sering diikut sertakan lomba-lomba sama gurunya sampai SMA. Pokoknya di seni sastra tuh saya suka. Sastra, nyanyi itu memang suka gitu ya. Lomba baca puisi, lomba baca cerpen, selalu ikut. Biasanya kalau buat penyanyi, lomba mengarang. Penyanyi gitu. Bisa sastra, itu kekuatannya double ya jadinya. Mengarang lagunya iya dapat, terus penjiwaan lagunya iya. Cuman gitu. Kuliahnya di pariwisata. Hah? Ntar dulu. Suka nyanyi, tertarik sastra, kuliah di pariwisata. Cita-cita apa sebetulnya, Gek? Cita-cita jadi nggak tahu kerjaan sekarang di rumah sakit. Ini random banget gitu ya. Hobi nyanyi, nyambung ke sastra, kuliah pariwisata, kerja di rumah sakit. Dulu kepikiran jadi apa sebenarnya? Pernah nggak kebayang waktu kecil, oh nanti besar mau jadi gini? Dulu ditanyakan sama ibu, masih kecil nih kan gitu. Gek, besok cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi dagang cendol aja. Serius saya gitu? Iya. Kenapa tertarik jadi dagang cendol, Gek? Kan sering dagang-dagangan itu kan. Jual dalaman itu ya. Kayaknya nggak usah ribet, nggak simpel aja deh hidup. Jadi dagang cendol aja. Wah, jarang loh ada yang berpikiran kayak gitu ya. Okay. Iya dari kecil gitu kok. Dan nggak nyangka akhirnya malah kerja di rumah sakit. Ya, jadi penyanyi. Dulu gitu kan ya. penyanyi kamar mandi aja. Sempat ngugang panggung di sekolah juga gitu ya. Iya, ikut paduan suara itu sering. Tapi ada ketika sering lomba-lomba dari sekolah itu dapat juara. Dapat kok, dapat. Sering juara sebetulnya gitu ya. Walaupun ya nggak juara satu, dapat. Tapi kemudian kepikiran, pernah nggak waktu itu sudah kepikiran, oh ini bakal jadi salah satu sumber penghasilan atau apa lagu itu? Untuk kepenghasilan sih nggak ada, cuman hobi aja gitu, jalanin, senang aja gitu. Dulu kan nyanyi-nyanyi, awal-awalnya nyanyi Banjar ke Banjar gitu. Awalnya kan ikut lomba aku. Dari lomba-lomba, terus nyanyi di Banjar. Belum berpikir untuk rekaman juga belum. Nggak ada, senang-senang ngisi aja penyanyi balai Banjar.
penyanyi Bali Dari Banjar ke PBB Banjar. gitu. Gek Yuri adalah anggota PBB apa PBB penyanyi Bali Banjar gitu. Karena setiap HUT STT itu pasti diundang kan, daerah-daerah memeriahkan Bandung acara itu gitu. dulu, ya. Asli dari mana Gek? Tabanan. Dari Tabanan. Kediri, ya. Oke. Dari Kediri Tabanan gitu. Nah, Gek Yuri belakangan juga lebih dikenal lagi, naik lagi itu kan karena 3G. Iya. Gimana sejarahnya riwayat bisa bergabung dengan Gek Diah dan juga menggait adik sendiri Gek Trias untuk ikut tuh gimana? Dulu kan awalnya sering ngisi pameran itu kok ya, zaman-zaman dulu. Udah itu ketemu sama Gek Diah, jadi sering sepanggung sama Gek Diah. Waktu itu Gek Yuri masih sendiri? Masih sendiri, masih ting-ting. Masih sendiri, jadi dari pameran-pameran ketemu sama Gek Diah, latihan-latihan gitu, terus kepikiran, jadi terinspirasi dari Trio Macan itu, Gek kita kan sering duet-duet itu juga gitu, Gek kita bikin trio yuk gitu. Lagi satu ambil siapa gitu, cari siapa gitu. Dulu ada Mbok Gung Sri namanya, penyiar radio AR-nya. Sempat gabung ya? Sempat gabung awal 3G-nya itu gitu. Jadi kita cari-cari job sendiri itu awal perkenal ya, walaupun bayarnya nggak seberapa sih kok. Nah cukup aku beli channel gitu ya. Cukup beli channel, beli bensin gitu ya. Yang penting kan cari nama dulu gitu. Jadi sudah pakai nama 3G waktu itu ya? Sudah 3G, yang Angelnya belum, baru 3G aja gitu. Karena Gek kan, Gek Diah, Gek Yuri, Gung Sri gitu. Oh iya, Gung Sri, bener G juga ya? Iya. Jadinya waktu Gung mengundurkan diri, jadi kita berdua aja masih kok gitu. Aduh, masa gimana? udah 3G turun 2G kan mungkin juga ya. Dewaji. Dewaji. Nyari Dewa Biang lagi. Udah sempat berpikir ngelengkapi lagi. Ngelengkapi lagi, belum menemukan juga gitu yang bisa apa namanya sefrekuensi dengan kita gitu. Kan agak susah juga kalau gini grup bertiga itu. Pemikiran itu beda-beda, karakter itu menyatukan karakter tuh susahku. Jadinya keliling maunya rencana bikin audisi kan, mau cari personil lagi satu yang pas gitu buat kita gitu. Dulu perasaan dulu dia sempat memang wawancara sempat menyampaikan ide itu. Memang ada rencana kan kalau ada rencana tapi nggak jadi. Nggak kesampaian, terus adiknya aja gitu jadinya. Adik siapa gitu? Adikmu aja diajak ini 3G gitu. Mana aja dia mau ke dangdut, dia kan alirannya modelnya genrenya pop gitu kan. Ya. Udah tuh, ya coba aja gembleng aja dia gitu. Jadi mau nggak ikut ini? Ya waktu itu kan masih dia ababil kan. Gek Trias gitu. Masih zaman ABG lagi labil ya. Zaman SMA dia masih itu kok gitu. Mood-moodan juga kalau dia diajak ngejob. Kadang ini Gek nyanyiin. Bisa di hari H itu nggak datang. Gek Trias sekarang masih gitu juga nggak Gek? Pas di hari pada masa itu ya. Pada masa kalau sekarang itu mungkin udah bertanggung jawab. Masih ababil lah waktu itu gitu. Terus mood-moodan gitu dia dulu itu. Ini kan job pameran itu baru promosi tuh kok kita mau menampilkan yang terbaik dan dilihat sama bos. Nggak datang. Dibilang ban pecah. Paling waktu itu. Paling waktu itu. Bingung. Udah penyanyi pembuka udah selesai gitu. Belum juga datang gitu kan. Terus jadinya di mana nih ban pecah gitu. Ntar aja lagi. Nunggu dia datang. Udah tuh sampai selesai acara nggak datang-datang. Kan ditutup pameran sing teko gitu ya. Kita nyanyi berdua aja pas itu ya, diiring sama Pangkuale kalau nggak salah. Suka duka awalnya 3G seperti itu gitu ya. Iya. Nah itu kemudian membentuk karakter 3G-nya sendiri, artinya bahwa seperti danannya kayak begini, gaya kayak begini. Itu hasil pemikiran bertiga. Iya. Atau mungkin siapa yang paling dominan pada waktu itu? Kenny Hanggen dan segala macam. Saya sama Gek Diah gitu. Kalau Gek Trias saya kan juga ngikut-ngikut aja gitu ya. Sampai sekarang pun ya masih kadang. Termasuk potongan rambut juga dari Gek Diah juga menyampaikan. Kita berdua aja gitu ya. Konsepnya apa sebetulnya kalau boleh tahu pada waktu itu? Kan kalau misalnya orang mengatakan di
kalau dulu misalnya ada Spice Girl di luar, tiap personil punya karakter sendiri. Iya. Mungkin Trio Macan juga ya. Nah, di 3G ini ada nggak karakter, dia karakternya begini, Gek Yuri begini, Ada. Gek Tes gini, gimana? Kalau saya kan lebih ke dangdut, Iya. ini karakter ininya. Kalau Gek dia agak ngerok dia. Ngerok, ya. Kalau si Gek Triasnya ngepop Pop. dia gininya. Jadi ada bagian-bagian tertentu di nyanyi itu digabungkan itu gitu ya? Iya, digabungkan jadi ini. Oke. Jadi punya karakter sendiri-sendiri dah gabung jadi satu kita bertiga. Itu kan masa-masa perjuangan ya enak-enaknya kayak bilang tadi dibayar sekedarnya dan segala macam. Lalu mulai merasakan bahwa 3G itu ternyata lumayan bisa mendatangkan duit itu kapan gitu ya? Itu tahun Ini kok dihitung-hitung udah cukup lama juga ya? lama, tahun 2008 kalau nggak salah itu ya kita membentuk 3G. Berarti ini udah itu ya. hampir 15 tahunan baru dibilang ya? Ya, Gek Trias masuk 2009 apa 2010 itu dia masuknya. Ada sekarang kan berarti ada levelnya udah beda dong. Iya, Honornya beda. juga udah beda kan Iya. gitu ya. Dan untuk goyangannya pun nggak seperti Nah, dulu. ya kalau dulu kan zamannya Trio Macan Zamannya orang Trio ikut goyang. Macan, iya. Udah ada goyang ngebor, gue sudah bikin goyang linggis. 3G punya goyang nyacak apa? melata apalah itu kan dulu goyang. Sempat kebingungan dulu berpikir apa dek gaya nih Bin gitu loh. Enggak sih, kalau kita kan jarang-jarang latihan, Ya. kita spontanitas saja Spontan di panggung aja, ya. artinya nggak perlu berpikir menciptakan kayak begini gitu enggak ya. Apa namanya, sebelum acara itu kalau gini ini aja nanti gerakannya. Kadang spontanitas saja di panggung. Berarti Gitu. TikToknya baru sesaat sebelum manggung itu gitu ya. Ya, gininya. Kalau Ngepas. boleh nanya, kira-kira aja, mungkin nggak perlu disebut angkanya. Sekali mendatangkan 3G sekarang itu, budgetnya berapa gitu? Ada lumayan, sedang, mahal, atau gimana? Sebenarnya udah standar sih, cuman bagi orang masih mahal. Yang bikin mahal tuh apanya, gitu. Zaman sekarang masih aja ditawar-tawar kok gitu. Artinya padahal udah standar. Iya, Gimana padahal dong, udah lawan band gitu? standar. Kan ada penyanyi yang lebih tuh gimana ya? Nggak tahu masih ditawar-tawar juga gitu. Bilang, Pak, kalau tawar, kawan besiknya Pak bakat jatlu gitu jadinya kan. Iya. Maunya bertiga tapi masih ditawar gitu ya. Zaman sudah beda sekarang kok ya. Kalau boleh ya ini bukan harus memilih. Kalau Gek Yuri lebih bukan nyaman lagi, pasti nyaman yang kedua. Tapi jika misalnya harus pilih salah satu, perawat, nyanyi, Ke pekerjaan. ke pekerjaan. Pekerjaan utama. Pekerjaan utama udah pasti gitu ya. Oke. Tapi bukan berarti nyanyi itu nggak menghasilkan Nggak ya. menghasilkan. Lebih karena hobi Iya, tadi karena dukung ya. Kalau misalkan karena kerja kan pagi kok ya, Iya. gitu sampai sore. Jobnya itu bisa ngambil di sore atau malamnya, baru Oke. bisa ngambil job. Aman sebetulnya. Aman. Oke. Dan hari libur apalagi aman. Ini gitu. berarti terima kasih banyak hari ini udah minta izin biar bisa di oke mana ya. Ini luar biasa nih. Gek. Tapi suka dukanya jadi kita mulai saya sebenarnya ada mau tanya lagi yang 3G, tapi kita ini dulu. Suka dukanya jadi perawat tuh gimana, Gek? Atau ini dulu dari awal kok bisa bukan jadi perawat? sih kok ini di Di start administrasi. di admin. Kenapa bisa ke sana, Gek? Dulu kan saya pernah jadi sales pekerjaan saya Macam-macam. macam-macam dulu kok. Berarti tamat SMA dulu. Tempat kuliah 1 tahun di pariwisata di Mapindo kan. Tamat pariwisata, Langsung saya habis training tuh kerja di Seminyak. sempat kerja di Ya, hotel. di hotel gitu dari tahun berapa itu ya? Tahun 2005 sampai 2005 kalau nggak salah. Tapi sempat juga saya resign dari sana, nyari-nyari kerjaan lagi, dapatlah sales jadi sales marketing kan sama aku. Saya lupa di mana. Denpos. Oh, alma mater kelupaan. Ternyata alumni Denpos juga. Saya lupa. Sama Oke. Pak Arte. Sama Pak Gusti Putu Arte. Ya, oke. Bos Wah, saya ternyata itu. teman lama. Aduh, maaf aku sudah melupakanmu. Oke. Iya, benar. Boleh, dari situ kan udah nyanyi-nyanyi Iya, saya kok. sales marketing, ya. Tapi kemudian tergoda pekerjaan lain juga. Lagi dipanggil sama bos saya di hotel, mau lagi kerja di sini. Karena dulu kan perubahan manajemen nggak cocok saya. Ya, gitu. keluar. Keluar, resign,
lagi dia yang megang, bos yang lama dipanggil lagi, masuk lagi saya kerja situ. Terus ada Pak Dewa namanya yang di marketing dulu. Pak Dewa Denpos. Pak Dewa Gurnita. Iya, kayak. Boleh kok nanti sambil-sambil kayak cari iklan gitu. Betul. Jadi mendua saya. Kerja di hotel terus pemasukannya double. Okay. Iya, ya siapa tahu kan dapat komisi-komisi. Betul ya. Gitu. Lumayan waktu itu komisi iklan. Itu masih zaman helm topi loh kok. Muka saya hitam. Karena kan cari-cari ini ya. Sing nawang mapayas cara jadi kayak ya. Oke. Enggak. Kayak pokoknya nyari cian aja waktu tujuannya ya. Yang penting saya kerja gitu. Saya nggak mikirkan gaji ya berapa, nggak dapat, nggak mikirkan itu. Terus saya ngelamar juga di villa-villa kan, resepsionis itu nggak lulus gitu karena saking banyaknya itu. Jadi yang diterima di Denpos. Oke. Akhirnya di Denpos, dipanggil di hotel. Denpos. Selanjutnya apa pekerjaan apa lagi yang sempat diambil gitu? Terus dari di hotel pernah ke Sanur Beach Hotel lagi kan, gitu di sana saya kerja lagi. Terus berhenti di sana karena job nyanyinya lebih banyak. Satu hari bisa 3 kali. Ya harus bertimbang-timbang dong. Iya karena bos yang di situ kan beda, kok susah nukar gitu. Nukar jadwalnya atau apanya gitu. Karena lebih banyak ke nyanyi, udah berani saya resign dari sana gitu. Padahal ada mulai titik cerah di nyanyi kan? Iya gitu. Dari situ ada di rumah sakit udah berapa kali ngajukan lamaran lah di sana, nggak ada panggilan. Memang dari awal memang ada niat di admin rumah sakit. Ngelamar di sana ya entah di mana ditaruh kok saya nggak tahu. Pokok yang penting iseng-iseng aja ngasukkan lamaran di sana. Itu kenapa tertarik ke rumah sakit? Ya? Kenapa tertarik kerja di rumah sakit? Karena ada keluarga yang ini siapa tahu nanti dapat gitu kan gitu. Jadi sekian tahunnya ternyata saya sampai susah. Ini arti pelajaran ya, Mbak. 2 kali apa 4 kali meskipun saya masukkan. ada kerabat kalau memang nggak lolos ya enggak gitu ya. Iya. 4 kali kayaknya masukkan lamaran di situ gitu. Sudah sampai lupa kan gitu. Ya akhirnya adalah keluarga yang minta bantuan gitu kan. Udah sekian tahunnya saya lupa ada panggil. Ternyata bongkar tingsap ngelamar kensing gitu ya. Panggilan akhirnya. Panggilan gitu. Ini dari HRD ini rumah sakit gitu. Bisa nggak interview nanti ini datang. Pas itu jobnya 3G kok 25 titik bersama Indosat. Panggilan rumah sakit. Panggilan rumah sakit. Aduh gimana caranya ini bingung kan gitu. Ya udah jalani masuk pagi sana sampai jam 2. Jadinya nggak bisa nginep kok awal job Indosat itu di negara. Ya. Acara mulai langsung 5 kali di situ gitu. Jam 7 sampai jam 2 saya di kantor di sana. Mana balik ke negara? PP. Jam 3 sore berangkat, jam 3 pagi balik ke negara lagi. Bolak-balik gitu, paginya lagi saya ini interview selama berangkat waktu itu enggak? Iya kan, masih kecil. Tapi menikmati ya kesibukan itu ya? Menikmati kok. Oke. Nah, kalau di rumah sakit boleh tahu suka dukanya apa Gek kerja? Kalau di admin kayaknya pasti banyak yang komplain pasti Gek biasanya. Pasti kayak pernah nggak menghadapi komplain pasien gini gitu dan segala macam? Selalu kok, selalu. Padahal masalahnya bukan di kita. Ya. Jadi ini pasien periksa gitu kan. Nah, harusnya kan selesai periksa tanya kapan kontrol lagi, dapat resepnya apa enggak gitu. Nah sekarang kan pembayarannya ke kita gitu. Betul. Dapat resep saya Bu. Tadi gimana? Gini kata dokternya, tanya di Polia gitu. Nah, loh di situ nggak dapat resep. Kadang kita dipaksa. Jadwal kontrolnya kapan? Tanya di Polia. Nggak tahu gitu. Mekanisme di rumah sakit ya. Biasanya kan sebelum pasien pulang, perawatnya ngasih tahu nanti ini obatnya tebus di sini atau apa kan kayak gitu. Iya, itu udah kita yang jadi. Dimarahin. Nah, dia sebenarnya komplainnya di poli mana gitu. Kita yang kena pelampiasan, ya. Tadi begini gitu. Sampai teman saya begini, sebang Jumat apa-apa. Sampai digituin. Sampai digituin. Tapi ketika ngeliat Gek Yuri masih marah-marah gitu. Kalau sekomplain apapun pasien kan kita nggak boleh ikut nggak boleh galak ngelawan, gitu. walaupun dalam hati. Walaupun udah.
ingat kata sopir aja, sabar. Sabar. Iya gitu. Pak, jadi dijelaskan pelan gitu loh kok gitu. Pak, ini begini gitu. Tapi kita nggak boleh galak soalnya apapun itu langsung masuk Berarti sosmed memang soalnya latihan kok. mental betul juga ya kerja di sana ya. Udah gini. Cuman kan kadang ada teman, cuman memang sebeng nak gitu kok. Oh, mulu gaya gitu. Jutek memang sebengnya jadi kan pasien itu gini sebeng nak apa-apa. Dona itu megaya mesti nyebang dia dalam diri. Itu dah gitu. Jadi padahal pakai masker kan dari mana dia tawang tahu. sebang Itu jelek. dah. Orang mungkin pasiennya yang punya masalah sendiri di rumah. Itu lagi-lagi ke filsafat ya. Ketika ada orang marah-marah kepada kamu, masalahnya bukan pada kita, tapi pada orang itu. Yang Ada lagi kok gini. Dia langsung ke sosmed ini. Kalau ada masalah komplain, dia nggak nanya ke admin, langsung ke Dia sosmed. langsung ke sosmed ngepost. Terus kita tidak tahu dia bermasalah dengan siapa. Terus saya tanya ke bagian humas gitu. Ada apa itu gitu. Ini loket, saya kan di loket 4 nih. Ini loket 4-nya seperti ini katanya gini, jutek-jutek gini-gini galak. Saya tanya kapan kejadiannya gitu. Ini tadi gitu. Saya tanya teman-teman, ada masalah nggak ribut-ribut tadi dengan pasien gitu. Nggak ada. Terus ditelusuri kan pasiennya sehat, gini ke PCT. PCT-nya itu pun juga kena gitu. Terus saya tanya ke sana, nggak ada masalah. Pasiennya pun diam, nggak ada masalah. Tapi dia langsung ke sosmed bilang begini-begini tentang stafnya. Itu susahnya kalau sosmed sekarang ya. Iya, jadinya minta maaf dia gitu. Sekarang kan tidak boleh upload apapun tentang rumah sakit tanpa seizin rumah sakit. Betul. Bisa dituduh pencemaran nama baik kan. Gitu. Tapi itu berarti kerja di rumah sakit itu latihan mental betul juga ya benar ya. Banyak kok. Tapi ada nggak yang banyak mengenali misalnya, oh ini kayaknya personil ini atau ini penyanyi atau apa, ada nggak? Ada aja bro, gini bro. Oh kayak Yuri di loket 4 ya. Padahal tampil di rumah sakit nggak kayak gini kan. Cuman yang tahu sih udah biasa dia. Kalau yang nggak tahu, kok Asalnya rambutnya beda. Asalnya tawang nih kan gitu ya. Ya di kantor kan nggak boleh rambut pirang ya kan. Nah, balik sekarang ke 3G-nya, Gek. Ini kan belasan tahun bersama 3G dan mungkin sekarang masih ada walaupun tidak sekencang dulu. Ketika mulai munculnya grup seperti Trio Macan, 3G segala macam, orang banyak ngelihat, oh ini dilihat penampilannya, goyangannya seksi dan segala macam. Nah, Gek ini menghadapi tudingan atau pandangan itu seperti apa, Gek? Bahwa grup seperti ini pasti yang ditonjolkan lebih ke goyangannya, bukan vokalnya. Kalau penyanyi ya vokal harus utama ya kok ya. Terus penampilan gitu. Kita kalau udah 3G, kostumnya apa nih udah harus jauh-jauh hari gitu kita siapkan. Berarti bukan hanya sekedar penampilan aja, tapi vokal dulu gitu. Vokal dulu kita lagunya apa ini gitu. Terus pembagian vokalnya juga kita ini latihan gitu. Terus kostum yang paling berat ini kan kostum kadang karena bertiga. Bertiga dan apalagi main di banyak titik, kan nggak mungkin itu aja kan kostumnya gitu ya. Jadi kita pikirkan itu untuk kostumnya karena juga nyarinya kan untuk 3 itu susah kok biar sama gitu. Atau malah sering bikin khusus nggak sendiri? Dulu ya. Sekarang kan udah zaman online. Banyakan ke pesen online. Kan jadi berperagat kan gitu loh. Kadang udah mepet aja waktunya. Model apa aja yang penting hitam. Ciri khasnya gitu. Warna kebesaran hitam kok. Oke, warna kebesarannya hitam gitu. Tapi pengalaman dulu ketika main dengan 3G itu pernah nggak, artinya ya kini kan lagi seperti saya bilang tadi, biasanya kalau udah pagi misalnya penontonnya sangat random, ada yang dalam keadaan setengah sadar sih boleh dibilang, akan mungkin pengaruh minuman atau apa. Pernah nggak ada pengalaman yang kurang menyenangkan itu dari penonton atau apa misalnya? Sering sih kok, kadang orang kita baru datang aja, kita ke lokasi, apa nih teko? Apa tepuk? Langsung jawab gitu. Apa nih teko? Oh, penari joget. Kita mah diam aja, lo lihat aja ntar.
dan penari joget gitu ya? Oke. Iya, gitu sering Tapi gitu. ada nggak pernah menghadapi penonton yang usil atau nakal, misalnya menggoda di balik panggung atau gimana segala macam? Kalau sekarang sih udah Mulai jarang sadar. ya. Kalau dulu di Orang nggak awal-awal juari banyak. juga kan Iya. kok yang menghormati. Kalau dulu itu campah sekali bener gitu. Contohnya misalnya gimana? Kayak ngomong, kayak jelek-jelek gitu kan pas kita manggung itu. Dari bawah dia ngomong nggak enak gitu. Iya gitu. Wah, tunggu nanti. Kadang kalau pas dia di panggung dia apa namanya jahil gitu, langsung kena tendang atau kena mic satu. kena Pernah? Iya di negara kayaknya. Itu yang bilang Gek Yuri kata paling galak jadinya gitu ya? Di panggung iya, terus karena Gek Triasnya Jadi korban? yang pas sama orang itu, jadi langsung dibalas sama Gek Trias kan. Langsung marah yang cowok itu gitu. Pulangnya kita dikejar kok sampai di kota di negara. Pernah gitu? Iya, Gitu. dibuntutin sampai tunggu Waktu itu ya. nggak bawa ini, nggak ngajak teman atau Ngajak nggak sama player kan Ya. waktu itu yang nyetir, kita ngajak temen cowok gitu. Beli tut malah kayaknya tuh yang ini. Nah, main tiang aja ke lawan gitu. Nggak terima dia ngomong cacau Ya. yang cowok itu gitu. Terus kan ketika dibalas nggak iya, terima. nggak terima, dia merasa direndahkan harga dirinya kan di Betul. depan orang banyak. Lu ngomongnya nggak sopan gitu loh. Kayak kita wanita apaan aja Iya. bertiga gitu ngomongnya yang sopan gitu. Nggak terima, dikejar sampai wah, ini di kantor, di pos polisi ditunggu gitu. Nggak ada muncul dia. Dua misalnya pos polisi ada pengalaman gitu kayak. Tapi kebayang lihat sekan waktu itu dihadapi Bani ya mesti gak? Berani orang dia cadang, kayaknya dia nggak Keadaan oleng. Ya, oleng kayaknya itu kok. Oke. Itu nggak enak jadi penyanyi gitu ya. Tapi kalau berarti memang ada secara umum udah ada perubahan sikap ya belakangan ya terhadap Iya. mungkin karena pengaruh medsos atau apa, orang mulai jadi lebih lebih paham gitu ya, nggak Iya. kayak dulu lagi gitu ya. Ya, nggak juari mereka. Cuman kadang aja sih dari omongan aja, apa nih teku gitu aja sih kadang. Ya, kayak yang pernah saya Yang dengar nggak kayak tahu dulu rinci. misalnya ketika mungkin awal 2000-an kalau ada penyanyi itu lebih jelek lagi kadang-kadang udah diajak nih. Nah, kadang-kadang Ya, kan kayak begitu gitu kadang-kadang. pemikiran orang ya. Betul. Pakaian kita seksi kok. Terus kita goyang-goyang kan. Orang mandangnya tuh ini cewek gini nih gitu kan. Jadi jangan samakan semua penyanyi kok seperti Oke. itu gitu loh. Dengerin, ulang Gek, bilang Gek. Jangan samakan semua penyanyi itu. Jangan samakan penyanyi ya. Bisa diajak. Kalau diajak nyanyi Nyanyi, oke. Oke, Made. Iya kok. Wah, itu kebayang nggak Gek artinya bahwa dari dulu yang Gek bilang nggak pernah punya, nggak jelas nggak jelas cita-citanya, nggak jelas mau nggak enak bilangnya, Nggak apa-apa kok. nggak jelas mau jadi apa. Ternyata sekarang boleh dibilang enteng gitu loh Gek. Artinya Iya. karir di rumah sakit oke, jadi penyanyi ternyata udah belasan tahun juga. Iya. Gimana perasaannya Gek? Ternyata udah bisa melewati sejauh ini gitu Gek perjalanan ini. Astung Kare kok step by step itu saya lewati. Udah dari masa ke masa itu saya sampai di titik sekarang itu merasa bersyukur sekali. Kayaknya kalau diceritakan semua bisa menarik jadi buku ya. Jadi buku Iya, jadi buku kisah suka dukanya itu gitu ya. panjang. Saya lupa dari tadi nanyain. Ketika manggung-manggung itu dengan dandanan wig kayak gini, pernah nggak punya pengalaman memalukan? Misalnya wignya lepas mungkin atau ketinggalan wig mungkin bagaimana Gek? Kalau wig lepas enggak aku ya. Karena udah dijepit kan gitu, mau headbang apapun enggak pernah gitu. Iya, karena kalau misalnya kayak tinju kan goyang pasti gitu kan oke. Kalau sekarang udah nggak headbang lagi Iya. kan, udah nggak melata-melata lagi kayak dulu. Dulu pernah aku nyanyi di pameran Iya. nih. Sampai sekarang masih Kebayang. nyanyi nih sama orkestra musik Jawa ya kan gitu. Saya nggak tahu nih apa celananya robek kan. Iya. Celana pakai pakaian kostum senam gitu Iya. kan ya kostumnya waktu itu. Oh udah pede banget lah goyangnya melata kan zaman dulu tuh kok gitu. Mbak, celananya bolong. Pernah kejadian gitu? Nggak sadar? Nggak
tahu, tak dengar kan penontonnya di bawah orang goyang-goyang gitu. Udah, Mbak celananya robek, bolong Mbak gitu. Macam-macam aja mau bilang sing sadar no gitu. Nggak, masih goyang gitu. Nah pas selesai nyanyi kan ke belakang Niko, beneran celananya malu luar biasa. besarnya. Terus itu nggak bawa ganti kok, harus keluar lagi kan nyanyi sesi belum selesai. Belum selesai sesi itu baru sesi pertama, sesi kedua keluar lagi gitu. Udah tuh, aduh nggak bawa pakaian gimana caranya ini? Kebetulan lah teman Eva namanya dulu kan, dia banyak stok sekoper dia bawa pakaian. Nih coba yuk pakai bajuku yang mana pilih-pilih aja gitu. Untungnya muat kok baju dia kan kecil masalahnya. Gek Yuri. Iya, dia kan kecil gitu. Udah tuh, nih pakai. Untungnya ada yang muat kok. Jadinya pakai bajunya dia, pakai rok jean. Ya bukan stylenya saya sih ya. Agak gitu. berbeda jadi. Berbeda. Tapi yang penting aman penampilannya kan gitu ya. Aman gitu. Sama baju kembenan gitu, sama rok jean. Ya jadinya terbantulah, tertolonglah waktu itu kok dari celana yang pelajaran bolong. besok-besok lebih nambah baju dari gitu ya. situ saya pengalaman setiap manggung dimanapun saya selalu bawa stok ganti baju lebih gitu. Ya naung biar we. Iya, kita kan nggak tahu. Bos keras goyang. Ada pernah nggak arti bukan lupa diri Gek? Karena biasanya orang kalau udah penyanyi pun ketika menikmati musik dan segala macam itu otomatis di luar kesadaran ikut mengikuti. Pernah nggak? Bahwa saking asiknya di panggung, kayak nggak ngerasa, oh ini bukan pentas, nggak sadar bahwa kita sedang pentas. Iya, gitu. pernah. Bisa nyanyi sendiri 4 jam nonstop. Pernah? 4 jam? Mau ge, suwut, mau gendeng. Itu di mana? Ya, acara ulang tahun 17-an, ada anak SMA kan gitu. Kenapa bisa selama itu, Gek? Saking asiknya kok ya, dan juga banyak request yang request lagi, minta lagi. Iya, tak kasih aja gitu kan. Jadi keasikan. Operatornya nggak bingung? Orang mereka semua senang. Semua Dan band yang nggak jadi main kan? Tadinya kan udah pembuka, maunya main lagi, nunggu saya kan. Buat lahan jaga waktu tuh, udah mau udah 4 jam, suan mah gendeng. Honornya nggak ditambah? 4 jam nggak ditambah honornya? Kebetulan kan itu teman nih kan, anaknya teman. Berapa aja dah bayar gitu kan, karena teman ya, gitu. Berapa aja dah bayar. Dia lebih kan bayarku gitu. Saya jadi nggak enak kan, nggak apa-apa gitu. Kamu udah bikin acaraku heboh gini meriah gitu. Ini kalau Gek dia kan Gek dia jadi. Gek Yuri kan tampil dengan 3G dan kadang juga solo, single. Nah, di mana perbedaan kepuasannya Gek rasakan tampil bertiga dan solo itu seperti apa? Beda kok. Kalau misalkan tampil bertiga itu kan kita sesuaikan lagunya yang kita bisa bertiga. Kalau solo itu kita lagunya kita sendiri dan suka lagunya apa gitu, dan requestan dari penonton aja gitu, ngikuti. Saya nggak mengikuti secara persis, tapi di luar 3G, Gek masih ingat nggak udah berapa single yang direkam? Kalau yang sendiri, 2. Ada 2 ya? 3. Yang terbaru? Yang Enggalan Juang Tiang ini. Juang Tiang kemarin. Ada yang terbaru, cuman belum dirilis lagi? Ya, belum. Video klipnya aja kurang. Pertamanya Sakit Hati, terus Enggalan Juang Tiang. Bali Goyang pertama. Bali Goyang. Kedua Sakit Hati. Ketiga itu Enggalan Juang Tiang. Sama terakhir nih Diolas de Megedi, cuman video klipnya belum. Pesannya itu Diolas de Megedi gitu ya. Ya. Nah, yang terakhir kalau Gek lihat penyanyi lagu pop Bali banyak muncul, yang baru-baru banyak. Tapi yang memilih genre atau jalur seperti Gek Yuri dan 3G Engel itu kan jarang banget gitu ya. Kira-kira penyebabnya kenapa? Ada kok nggak ada yang mau dalam tanda kutip segila Gek Yuri dan 3G Engel gitu? Banyak kok. Banyak yang sekarang ngikuti ke jalur dangdut, ininya musiknya. Tapi kan tidak seheboh 3G Engel itu misalnya. Iya, kan setiap penyanyi punya karakter mereka sendiri ya untuk membawakan. Cuman kan ya mungkin
nggak bisa menjadi orang lain gitu Oke. kan, jadi diri sendiri mereka gitu. Artinya mereka mencoba karakter yang berbeda juga Iya. sebenarnya kan gitu ya. Oke, nah satu lagi Ge, kira-kira kalau ditanya sampai kapan mau nyanyi gitu Ge? Kayak sekarang, karena kan pasti pada umur tertentu barangkali juga berpikir bahwa apakah akan berubah genre, berubah haluan atau seperti apa? Selama masih bernafas. Reunian nanti sampai nenek-nenek. Selama masih bernafas, selama masih ada yang nanggap, Iya. oke gitu. Berarti memang karena nyanyi itu udah benar-benar di jiwa Iya, itu gitu jiwa, ya. iya. Kemarin ada juga dokter gitu. Gek nanti, Gek nyanyi ya gitu. Nanti pas anak saya nikah, nanti Gek yang nyanyi ya saya undang gitu. Tapi anak saya baru umur 9 tahun. Bojani di booking dulu gitu kan? Astagfirullah, saya Masih nyanyi gitu. masih sehat. Udah nenek-nenek. Ternyata permintaannya juga gitu ya. Itu Iya. amanat loh, Gek. Harus menjaga kondisi dan harus konsisten berkarir. Astagfirullah gitu. Menarik jadinya kan. Oke, nah yang penutup, Gek. Kalau boleh dibilang, harapan Gek Yuri terhadap perkembangan musik di Bali itu seperti apa, Gek? Sekarang. Ini sekarang sudah maju pesat ya Belandika musik Bali. Musiknya sudah modern Betul. sekarang kok ya. Jadi Tidak monoton hanya satu tidak jenis, hanya ya. di Bali saja, jadi sudah bisa nasional Betul. kan, orang menikmati lagu Betul. Bali itu bahkan juga dinyanyiin sama Ada beberapa orang lagu luar. Bali sekarang yang mulai diambil ya, penyanyi diambil luar. penyanyi luar gitu. Ya bangga juga kok gitu untuk ini, untuk apa, musik-musik Bali itu bisa go Nasional, lebih luas lagi gitu ya. Dan ada harapan juga sebenarnya. Kalau nggak salah, Triji kan juga sempat keluar juga, Harapannya berapa ya? sih saya sama Triji bisa ke depannya nanti. Ke depan siapa ya. tahu nanti ya bukan hanya di Bali tapi juga ditangkap keliling Jawa barangkali kan juga. Siapa tahu ada lagu nanti dibawakan sama Triji yang ya bisalah. Kita doakan. Dinikmati. Semoga ya. Dan kalau itu sudah terjadi, jangan lupa mampir lagi di Oke Made. Made. Kita tunggu. Terima kasih Oke sudah Made. obrolannya dan kita buat Iya. ketawa. Dan tetap jangan lupa, salam secangkir kopi hangat.